Sebelum menertibkan kolong tol Pluit, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah membongkar permukiman liar di sejumlah kawasan lainnya. Ya, dan masih akan ada banyak yang ditertibkan, dan semua itu untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau. Sudah direncanakan sejak 2014, Februari 2016, pemerintah kota Jakarta Utara menertibkan ratusan bangunan liar di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Penertiban berlangsung untuk kembalikan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau. Berdiri di lahan seluas 1,5 hektar, Taman Kalijodo berkonsep RTH ramah anak. Sebelumnya atau pertengahan tahun 2015, pemerintah kota Jakarta Timur juga telah menertibkan sejumlah permukiman liar di Kampung Pulo, Bantaran Ciliwung. Melewati proses cukup panjang termasuk penolakan warga, namun akhirnya hampir 1.000 kepala keluarga direlokasi. Target penanganan banjir dan pengembalian fungsi sungai serta bantaran diawali dengan pembangunan dinding turap di sisi kali. Selain Bantaran Ciliwung, Kalijodo, dan kolong tol Pluit, masih akan berlangsung rangkaian penertiban kawasan permukiman liar di tanah negara. Salah satunya adalah sebagian lahan di Berlan, Jakarta Timur. Juga permukiman di bantaran kali di atas saluran air juga yang berdiri di atas ruang terbuka hijau. Memang berdasarkan skala prioritas, jalur-jalur hijau seperti Sutet, di bawah tegangan Sutet, jalur hijau di bantaran kali, dan jalur hijau di pemakaman itu yang prioritas segera akan dilaksanakan untuk pemulihan menjadi ruang terbuka hijau. Saat ini Jakarta masih defisit ruang terbuka hijau. Area RTH hanya sekitar 9% dari luas wilayah ibu kota. Padahal idealnya sebuah kota harus punya minimal 30% wilayah sebagai ruang terbuka hijau. Bagi kota Jakarta, tentu kehilangan kemampuan lahan untuk meresapkan air sangat berpengaruh terhadap terutama masalah banjir di Jakarta. Kita tahu saat ini Jakarta baru memiliki 9,8% ruang terbuka hijau yang notabene memiliki kemampuan sebagai daerah resapan air. Mengejar 20% lagi pengembalian area menjadi ruang terbuka hijau, pemerintah provinsi akan galakan sejumlah cara, termasuk pengambil alihan tanah negara yang ditempati secara ilegal dan membeli lahan-lahan bersertifikat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.